Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik yang saya hormati. Hadir bersama saya pada sore hari ini dalam konferensi pers atau press conference. Di sebelah kanan saya Bapak Paulius Manesa, salah satu tim hukum saya dan juga keluarga dari Bu Ade. Di sebelah kiri saya Ibu Ade Suryani, sedangkan Saudara Rahmat Riyadi sedang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam rangka pengajuan banding yang kami lakukan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Teman-teman media yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, yang senantiasa selalu menyempatkan waktu untuk kita bersua muka, untuk berdialog dalam rangka penyampaian informasi yang konkret kepada masyarakat Indonesia dan mancanegara. Saudara-saudara, ini ada berapa yang live? Coba banyak bang. Banyak bang. Banyak ya, baik. Sebagaimana informasi yang kami sampaikan, baik melalui saya secara langsung di Instagram saya maupun melalui penjelasan Ibu Ade Suryani di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau tim hukum saya, dalam hal ini Saudara Rahmat Riyadi dan kawan-kawan, bahwa saya sejak tanggal 21 September hari Senin 21 September 2025, kalau kita hitung posisi sekarang itu tanggal 10, berarti 19 hari yang lalu, betul ya? Hampir 3 minggu yang lalu memang saya Razman Arif Nasution alias Dr. Ran menderita sakit di bagian kepala, khususnya di syaraf penyeimbang. Yang syaraf dimaksud sangat mengganggu keseimbangan tubuh saya. Apakah ketika saya tidur untuk melihat pandangan ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri dan kanan, terutama yang kiri. Jadi di awal saya menganggap bahwa sakit ini adalah vertigo biasa, karena memang saya sudah hampir 5 tahun mengidap vertigo plus GERD atau MAH.
Sehingga sebelum saya ke rumah sakit Koja, Jakarta Utara, saya mencoba beristirahat 2 malam di kediaman saya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan ternyata hanya membaik sedikit. Maka kalau saudara-saudara ingat, pada waktu itu saya baru saja kembali dari Solo. Saya baru saja kembali dari Solo bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian saya mendeklarasikan kami Jokowi, Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Kemudian di-up oleh media nasional dan daerah. Dan saya diundang ke salah satu TV swasta untuk dialog. Dan posisi saya agak sedikit membaik. Jadi sebelum tanggal 21 itu, persisnya tanggal 19, itu memang sudah terasa ada gangguan di kepala saya, terutama bagian kiri. Saya muntah, kemudian penglihatan terganggu, mutar gitu ya. Dan saya istirahat, agak membaik. Dan pada waktu itu saya berpikir masih memungkinkan nggak kalau saya ini ikut di dialog televisi di Disambut Dimaksud, karena itu live. Alhamdulillah saya istirahat mulai dari subuh itu sampai dengan jam 4 sore. Jam 5 membaik sedikit, mandi, saya jalan ke studio, jam 7 dimulai. Nah, ketika dialog dimaksud, saya pun tidak begitu atraktif dan hanya menyampaikan pointers-pointersnya saja. Dan pulangnya ya saya masih merasa belum pulih, tetapi alhamdulillah masih bisa mengikuti acara secara live. Sampai di kediaman, besoknya itu barulah saya bilang ke Bu Ade, istri, dan anak saya, Dr. Rizka dan Dr. Anggi dan Bu Eli. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Koja. Kenapa ini saya jelaskan? Karena penting buat teman-teman sekalian, karena saya akan tidak lagi seatraktif dulu dalam membangun komunikasi sampai kesehatan saya benar-benar pulih. Nah, tanggal 21 September hari Senin, saya dan keluarga berangkat ke rumah sakit Koja. Nah, Bu Eli dan anak saya yang dokter itu berangkat dari Medan. Begitu sampai di rumah sakit Koja, saya langsung diperiksa dokter dan diperiksa semua. Karena memang saya sebelum ke rumah sakit Koja, jam 10 malam itu saya sudah puasa. Saya sudah puasa untuk melakukan general check-up. Maka dicek semua, gula, kemudian lever, kemudian apalagi CT scan kepala dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata setelah diperiksa semuanya alhamdulillah masih dalam batas normal, walaupun ada beberapa yang warning, tetapi ditemukan ada sedikit bercak di pembuluh darah otak saya. Nah, oleh dokter di rumah sakit Koja disebut dengan gangguan infak. Ada plak, ada gangguan di pembuluh darah yang membuat saya agak kaget. Ya, sebagai manusia kita agak was-was. Disebut dengan stroke infarct.
Jadi saya disebutkan kena stroke infak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.